bahwa kami murni tanpa bohir, tanpa pendana, tanpa tokoh politik, tanpa partai politik, dan kami akan tuliskan itu, kami tunjukkan kepada Indonesia dan dunia. Itu ijazah dengan skripsi kok berpindah sih? Untuk mendapatkan ijazah kan harus skripsi. Ini loh, tinggal Google bisa membantah itu sendiri. Ini adalah buatan word processor, word document, itu tahun 2003 pakai Times New Roman. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Bung Rely silakan. Ya, apa yang disampaikan oleh Mas Rismond itu yang berulang kali disampaikan. Sekarang ini kan proses penegakan hukum yang di Polda Metro Jaya, tadi yang disampaikan di Bareskrim kemarin sudah terjadi pembantaran ya, atau saksi udah itu terlapor yang diwakili pengacara. Itu sekarang proses hukum yang ada ya kita jalanin aja apa yang udah disampaikan oleh penegak hukum. Mengenai laporan apa yang disampaikan oleh Bung Rismond tadi, yaitu sah-sah saja kalau beliau melaporkan. Tapi kan ini sebetulnya dari awal kita kan pokok permasalahannya ijazah kan. Berdasarkan unggahan Saudara Sandi itulah yang menjadi penelitian apa yang disampaikan Bung Roy dan Saudara Rismond dan kawan-kawan. Ya kita dan oleh Bung Sandi disebutkan itu adalah ijazah asli Pak Jokowi. Ya, kita kan beracuannya kan kepada penegak hukum ya. Ya. Waktu itu TPU ya melaporkan, waktu itu itulah berdasarnya Bareskrim melakukan pemeriksaan ijazah terlapor, dan sudah disampaikan oleh pihak berwenang berwajib melalui Dirtipidum ya, waktu itu disampaikan seperti itu. Ya kita ikutin aja lah, prosesnya kan telah berjalan, udah tahapan di Polda kan sudah naik ke penyidikan kan. Nah sekarang Saudara Rismond dan Saudara Roy ada lagi nih yang disampaikan mengenai keabsahan dari skripsi ya Bung Rismond tadi. Lah ini udah pindah lagi. Nah ini besok, kemarin kita waktu itu pernah sampaikan ini kalau terjadi pemanggilan dari Mabes Polri bagaimana nih, mau diakui atau enggak? Ya ternyata enggak kan, tetap balik lagi ya sekarang kita ikutin. Diakui apanya maksudnya? Ininya apa yang disampaikan oleh Bareskrim terkait ijazah yang dikatakan identik gitu. Ya yang dikatakan terkait persoalan identiknya itu saja. Oke, identik dengan ijazah-ijazah yang lain. Oke, Bung Rismond, sekalian nanti mungkin Anda membawa data apa yang Anda mau jelaskan dari situ? Iya, menanggapi sedikit ya. Itu ijazah dengan skripsi kok berpindah sih? Untuk mendapatkan ijazah kan harus skripsi. Kok dikatakan berpindah? Itu kan satu kesatuan proses akademik kalau di UGM. Betul. Kok berpindah? Di mana berpindahnya? Kan yang menjadi pokok permasalahan awal ini kan adalah ijazah berdasarkan unggahan Saudara Sandi. Nah, unggahan Saudara Sandi inilah yang diteliti oleh Bung Rismond dengan Bung Roy dan kawan-kawan. Nah, unggahan itu sudah terlapor. Itu berdasarkan penelitian yang ada di akun media sosial ya. Media sosial Saudara Sandi, itulah yang menjadi dasar melaporkan ijazahnya Pak Jokowi. Kan dari Bareskrim sudah menyampaikan. Apalagi, nah kemarin pindah lagi ya, saya kan dari awal udah sampaikan ini nggak akan berakhir kalau tidak sesuai dengan apa yang diteliti oleh kawan-kawan. Nah, karena kawan-kawan ini tidak yakin, makanya melapor ke Komnas HAM. Sebenarnya yang nggak membuat ini nggak ada ujung pangkalnya adalah bahkan Dirtipidum sendiri pun tidak berani menampilkan ijazah Pak Jokowi. Ijazah bahkan dalam layarnya hanya fotokopi. Bagaimana rakyat disuruh percaya kalau yang ditampilkan adalah fotokopi, begitu Mas? Begitu juga di gelar perkara khusus.
saya lanjutkan dikit lagi bahwa skripsi KKN itu syarat pointer utama di UGM untuk mendapatkan ijazah. Jadi ijazah tidak mungkin sah kalau skripsinya juga bermasalah, nggak pernah diuji. Itu bukan berpindah, jangan bergeser. Yang berikutnya ya, kalau bisa ditampilkan di situ 5 kasus besar ya, ini seringkali dijadikan fondasi 5 kasus besar di dunia bahwa dokumen analog palsu itu bisa dianalisa secara forensik digital. Ya 2 kasus besar ya. Yang pertama adalah seperti itu ya di Zoom itu ya, itu ada Kilian dokumen. Itu berdiri aja Bang. Coba ya, jelaskan ini, lebih jelas. Ya. Ya ini digital forensik itu dipakai untuk membuktikan dokumen palsu. Yang paling populer adalah Hitler's Diaries. Ini palsu. Tetapi dianalisa secara forensik dengan teknologi-teknologi forensik digital itu bisa dibuktikan kepalsuannya. Berikutnya juga dengan Kilian dokumen. Itu yang dulu terkenal banget, katanya itu diari atau bukunya Hitler. Ya, gitu. Adolf Hitler, padahal ternyata palsu. Iya, hariannya Hitler yang ternyata topografi digital itu bisa dibuktikan bahwa ini palsu. Itu dibuktikan pada Hitler's Diaries. Itu dibuktikan dengan menggunakan metode apa waktu itu? Forensik digital, image enhancement, hyperspectral imaging dan lainnya itu bisa. Begitu juga dengan ini Kilian dokumen. Ini hampir sama dengan skripsi Joko Widodo, lembar pengesahan skripsi ini. Ini diakui pakai mesin ketik tahun 1970-an. Ternyata ya setelah dianalisa secara forensik digital, Kilian dokumen ini adalah buatan word processor, word document itu tahun 2003 pakai Times New Roman, tetapi diakui tahun 1970. Ini dianalisa pakai forensik digital, direkonstruksi itu pakai word document, new document word 2003 itu sama persis seperti Kilian dokumen. Ini pentingnya. Nah, kemarin alasannya Bareskrim bahwa tidak menjadi pembuktian karena bahan kami adalah sekunder. Sekunder dari mana? Kami foto sendiri ini. Ini kami foto sendiri. Terus kami analisa ini. Ini pakai kerning, jarak antar huruf juga kami analisa. Terus pakai proportional space, bukan monospace, jarak antara misalnya I dengan A itu beda. Ini sudah teknologi modern yang belum ada tahun 1985. Bagaimana kita mengakui ini tahun 1985 ini dokumen yang belum ada gitu loh. Jadi ini mirip sekali dengan kasus Kilian dokumen punyanya George W. Bush yang dikatakan dibuat tahun 1970-an. 70-an ternyata tahun 2003 Word document Windows XP. Jadi basis argumentasi pihak Pak Jokowi kan dikatakan ada ahli forensiknya. Dokumen analog hanya bisa diforensik secara analog. Ini loh tinggal Google bisa membantah itu sendiri. Makanya saya bilang kenapa bukti kami itu dipandang sebagai bukti sekunder oleh Bareskrim dan ditolak. Ini loh analisa kami, Apa itu? Ini overlapping detection pakai yang dulu linear itu loh, Mas. local binary pattern. Mencodot itu. Oke. Pakai local binary pattern. Ini sering dipakai dalam digital forensik. Ini ijazah tahun 85 juga. Pronojiwo. Tahun 85 juga ya? Ini juga atas nama Joko Widodo. Oke, bedanya? Setelah kita pakai overlapping detection, ya menggunakan metode local binary pattern, LBP, itu persentase ini menimpa logo dengan A, ini berbeda jauh semua. Apa misalnya? Dijelaskan. Ini A, ini tulisannya kurang ini sekian persen. Ya, ini lebih tinggi, A menimpa logo atau logo menimpa A. Ya. Ini lebih rendah. A menimpa logo atau logo menimpa A pakai local binary pattern. Ini loh yang kita inginkan uji. Saya belum mengerti. Bedanya adalah Bung Rismon, ini apa secara penelitian yang dilakukan secara Iya, sebentar Bung Reli, saya mau tanya soal A ini, apa bedanya misalnya? Jadi local binary pattern. Ini A dari kata ijazah ya? Iya, sebentar. Yang huruf A yang mana Bung Rismon? Iya, bedanya yang A ini atau yang itu? Bedanya yang di mana? Nah di sini ada A. Angka A ya, ini. Nah terus sama yang ini apa? Ini A, ini di sini A. Jadi yang membedakan kalau satu satu plat cetak itu mestinya sama. Alat cetak harusnya persentasenya itu sama. Persentase apa? Overlappingnya, timpang tindihnya antara A dengan logo, punya Pronojiwo, A dengan logo punya Joko Widodo. Oke, kalau ini
Nggak sama. Itu juga nggak sama. Itu kan O-nya keluar semua, Mas Aiman. Ini ada 6. Pak Roy. Pak Roy. Bentar, ini dia jelas dulu ya. Jadi A-nya ini di logo dia lebih masuk begitu ya. Ya, ini betul, A-nya itu A-nya keluar, mencotot keluar itu. Dengan D. D-nya, oke. Ya, D di sini. Pak Aiman. Itu ijazah asli bukan? Pak Aiman mau Makanya saya bilang, Baris Krim Pak, kemarin. saya minta waktu saya. Sumber medsos itu sering dipakai untuk mengkriminalkan orang. Bentar, Pak. Kenapa itu dipandang tidak menjadi alat pembuktian? Banyak dikriminalkan karena sumber medsos. Ya, ini kan diklaim asli. Iya, sumber medsosnya ini. Ya, bentar, Pak. Berikutnya, di samping hasil medsos, kami teliti juga ini lembar pengasahan skripsi. Ini kenapa nggak kalian bilang? Ini sumber primer, ini kami foto sendiri dari UGM. Itu loh. Kenapa dikatakan Baris Krim sumber sekunder? Nggak fair itu namanya. Ya. Jadi untuk penjelasan lagi, Bang Aiman dan seluruh pemirsa iNews, skripsi Jokowi itu kami terima, saya Dr. Rismond dan Dr. Tifa pada tanggal 15 April di ruang 109 Fakultas Kehutanan oleh 2 wakil rektor, Profesor Wendeng Udasworo dan juga Dr. Ari Sujito. Skripsi asli dari Jokowi diserahkan resmi dari UGM ke kami, kemudian kita periksa, saya foto dengan kamera profesional sehingga nampak betul lembaran-lembarannya yang tadi. Oke. Jadi itu kalau itu dikatakan itu adalah bukti sekunder, saya tanya sekarang, mana justru bukti primernya yang dikatakan ijazah yang selama ini disebut nggak pernah ada dan nggak pernah ditampilkan oleh Baris. Tambahan dikit lagi, kami akan menuliskan buku untuk kami susun bahwa kami murni tanpa bohir, tanpa pendana, tanpa tokoh politik, tanpa partai politik, dan kami akan tuliskan itu, kami tunjukkan kepada Indonesia dan dunia. Oke, kita kembali saat lagi, nanti saya akan ke Pak Arianto Sutadi dan Bung Rely. Sesaat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.